Wawan kemudian menjelaskan kepada Romi tentang apa yang dia dan Edi pikirkan. Begini Rom, sambil menunggu mendapatkan pekerjaan yang baru, bagaimana jika untuk sementara kamu yang menghandle semuanya? Jadi aku dan Edi serahkan semuanya sama kamu. Seperti para pekerja, material, pokoknya semuanya. Jadi semua kamu yang mengatur. Romi kemudian berkata, yang benar saja, ini adalah tanggung jawab yang besar. Aku tidak berani untuk melakukannya. Kini Edi yang berbicara. Romi, aku dan Wawan percaya sama kamu. Kamu pasti bisa. Apalagi kamu adalah orang yang paling mengerti tentang masalah ini kan? Untuk hal yang lainnya, kami pasti akan membantumu. Bagaimana? Romi kemudian berkata, aku minta maaf, aku tidak bisa memutuskannya sekarang. Aku harus benar-benar memikirkan dan meminta pendapat dari istriku. Wawan kemudian berkata, tentu saja Romi, kamu harus mengatakan semuanya pada istrimu dan meminta pendapat darinya. Kami akan menunggu. Romi mengangguk. Setelah mengelilingi lokasi tempat di mana mereka akan membangun pabrik kelapa sawit itu, Romi kemudian mengajak Wawan dan Edi mengunjungi orang tuanya, yang kebetulan rumahnya tak jauh dari lokasi mereka saat ini berada. Saat mereka tiba di sana, kedua orang tua Romi tampak sangat bahagia melihat kedatangan Romi. Namun mereka terlihat bingung karena Bunga tak bersama dengan Romi saat itu. Romi kemudian menjelaskan bahwa kedatangannya bersama dengan teman-temannya itu untuk mendirikan sebuah pabrik kelapa sawit yang tak jauh dari rumah kedua orang tua Romi. Kedua orang tua Romi pun menanyakan masalah perizinan pembangunan yang akan mereka dirikan. Wawan kemudian menjelaskan semuanya, bahwa semua sudah beres. Mereka tinggal membangun saja dan menjalankan pabrik tersebut. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Romi tentang Bunga dan juga tentang pabrik yang akan mereka bangun, kedua orang tua Romi tersenyum dan tampak sangat bahagia. Ibu Romi kemudian berkata, itu kabar yang sangat bahagia. Itu artinya, kamu akan sering-sering mengunjungi ayah dan ibu. Tanpa berpikir panjang, Wawan berkata, itulah yang saya dan Edi katakan pada Romi. Karena saat ini dia sudah tidak lagi bekerja. Maka dari itu kami memberikan tanggung jawab ini kepada dia untuk menghandle semuanya. Romi, ayah, dan ibunya nampak begitu kaget mendengar perkataan Wawan. Saat Wawan melihat kedua wajah orang tua Romi yang terlihat begitu terkejut, Wawan kemudian terdiam lalu melirik Romi yang melotot padanya. Wawan tidak mengerti mengapa kedua orang tua Romi nampak begitu kaget mendengar hal itu dan mengapa Romi melotot padanya. Pak Doni dan Bu Yosi serentak berkata, tidak bekerja? Maksudmu Romi tidak bekerja lagi? Melihat ayah dan ibunya terlihat bingung, Romi pun berkata, begini ayah, ibu, sebelumnya aku minta maaf karena aku tidak mengatakan hal ini pada kalian. Mendengar perkataan Romi, Wawan menepuk keningnya lalu berkata dalam hati, ya Tuhan, ternyata kedua orang tua Romi tidak tahu tentang hal ini.
pasti Romi akan sangat marah padaku karena aku sudah mengatakan hal ini kepada kedua orang tuanya. Romi melanjutkan perkataannya. Sebenarnya beberapa hari yang lalu aku dan bosku ada masalah, Ayah, Bu. Lalu dia memecatku. Ayahnya dan ibu Romi masih terlihat bingung. Ayahnya kemudian bertanya, "Apa salahmu, Nak? Apa yang telah kamu lakukan sampai bosmu memecatmu?" Begini Ayah, Ibu, beberapa malam yang lalu bosku mengadakan acara dan dia mengundang seluruh karyawannya berserta keluarga. Lalu aku mengajak Bunga. Tapi saat sampai di sana, aku memperkenalkan Bunga pada bosku. Tetapi hal yang tidak aku inginkan terjadi. Bosku malah menggoda Bunga dan aku tidak terima dengan hal itu. Lalu aku menegurnya. Tapi karena malu, bosku langsung memecatku. Ayah dan ibu Romi terlihat begitu sedih dengan apa yang terjadi pada anaknya. Tetapi tidak lama kemudian, ayah Romi berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Tidak apa-apa jika bosmu memecatmu karena hal itu. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Sebagai laki-laki, sekaligus seorang suami, kamu sudah melindungi istrimu. Percayalah, kamu pasti punya rezeki yang lain. Rezeki yang lebih baik dan bermanfaat untuk kamu dan juga Bunga. Ayah dan ibu pasti akan selalu mendoakanmu." Romi mengangguk. "Terima kasih Ayah, terima kasih Ibu. Aku tahu, kalian pasti akan selalu mendoakan terbaik untukku." Kini Wawan kembali berkata, "Nah, seperti yang tadi aku dan Edi katakan, bahwa karena aku dan Edi sangat sibuk, dan juga tempat ini cukup jauh dari kota, aku mau meminta padanya agar dia yang menghandle semua masalah pabrik ini. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan sedikit nasihat padanya." Ibu Romi pun lalu tersenyum. "Iya Nak Romi, Wawan benar. Menurut Ibu, kamu tidak perlu mencari lagi pekerjaan di kota. Sekarang kan kamu dan teman-temanmu akan mendirikan pabrik kelapa sawit di sini. Bagaimana jika kamu dan Bunga pindah saja di sini? Ibu dan Ayah pasti sangat senang, Nak." Romi lalu berkata, "Iya Bu, aku juga sudah katakan pada Wawan dan Edi kalau aku tidak bisa memutuskannya sekarang. Aku harus menceritakan semuanya pada Bunga dan juga meminta pendapatnya." Bu Yosi lalu berkata, "Ibu yakin Bunga pasti akan senang jika kamu pindah ke desa, Nak. Percayalah kepada Ibu." Romi mengangguk dan tersenyum. Setelah pertemuan singkat itu, melihat waktu yang sudah semakin sore, Romi pamit kepada kedua orang tuanya untuk kembali ke kota. Pak Doni dan Bu Yosi berkata, "Kenapa tidak bermalam saja, Nak? Ini sudah sore." Romi lalu berkata, "Kalau aku bermalam, kasihan Bunga di rumah sendirian, Bu." Bu Yosi mengangguk. "Iya, kamu benar. Kasihan kalau Bunga di sana sendirian. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Sampaikan salam ibu kepada Bunga. Dan jangan lupa, kalau sudah sampai, beri kabar kepada ayah dan ibu." Romi berkata sambil mencium tangan kedua orang tuanya. "Iya Bu, aku akan menelpon ayah dan ibu." Setelah semuanya pamit kepada Bu Yosi dan juga Pak Doni, mereka kemudian berjalan menuju mobil.
Di saat mereka berjalan menuju mobil, Wawan mendekati Romi dan berbisik padanya sambil merangkul Romi. Ya ampun, aku sungguh minta maaf, Rom. Aku benar-benar tidak tahu kalau ayah dan ibumu itu tidak tahu kalau kamu tidak lagi bekerja. Romi kemudian tersenyum. Tidak apa-apa, aku malah berterima kasih karena tadi kamu sudah mengatakan hal itu. Karena jujur saja, aku tidak berani mengatakannya kepada mereka kalau aku dipecat. Karena mereka pasti akan sangat kaget. Tapi aku tidak menyangka setelah aku mengatakan sebenarnya mereka justru mengerti dengan keadaanku. Saat mereka semua berada di dalam mobil, Romi kemudian mengambil teleponnya dan menelpon istrinya Bunga. Halo sayang, apa yang kamu lakukan? Aku baru saja dari rumah ayah dan ibu. Mereka menitip salam padamu. Oh ya, sekarang aku dan teman-temanku akan kembali ke kota. Dadah sayang, aku mencintaimu. Itulah obrolan singkat Romi kepada Bunga melalui telepon. Setelah menutup teleponnya, Romi melihat Wawan dan Edi yang sedang menahan tawa mereka. Romi pun terlihat kesal. Apa yang kalian tertawakan? Tidak ada yang lucu? Wawan kemudian berkata, aku juga mencintaimu sayang. Sementara Edi berkata, kalau begini ceritanya, aku pun ingin segera menikah. Tapi sayang, aku belum menemukan gadis yang tepat. Kini Wawan kembali berkata, bagaimana kalau kamu meminta Romi untuk mencarikan gadis yang cantik seperti istrinya di desa? Edi pun terlihat bersemangat. Boleh, boleh. Itu ide yang bagus. Bagaimana, Rom? Aku serahkan jodohku padamu. Romi melihat keluar jendela dan tidak menghiraukan mereka. Wawan dan Edi kembali tertawa bersama. Saat Wawan dan Edi mengantar Romi kembali ke rumahnya, mereka melihat Bunga sedang berdiri di depan pintu menunggu kedatangan Romi. Terlihat Romi berlari dan langsung memeluk istrinya itu. Lalu mereka melambaikan tangan kepada Wawan dan Edi yang berada di dekat mobil. Setelah Edi dan Wawan pergi, Romi menggendong Bunga masuk. Sementara di dalam mobil saat Wawan hendak mengantar Edi ke rumahnya, Edi berkata pada Wawan, istri Romi memang sangat cantik. Siapapun yang melihatnya pasti akan terpesona. Jadi wajar saja kalau Romi sangat posesif padanya. Sambil menyetir, Wawan berkata, iya, dia pria yang beruntung. Istrinya itu memang sangat cantik. Mungkin waktu itu bosnya tidak bisa mengendalikan dirinya dan membuat Romi sangat marah. Tapi asal kamu tahu saja, Edi, dulu Romi itu tidak seperti itu. Sekarang dia mengalami banyak perubahan. Edi semakin penasaran. Perubahan apa? Wawan kembali berkata, dulu Romi itu hampir tiap malam ke diskotik, mabuk. Habis itu ya bikin keributan. Bahkan dia beberapa kali dilaporkan ke kantor polisi karena membuat kekacauan di pesta orang. Tapi sejak dia menikah, dia tidak lagi seperti itu. Mendengar cerita Wawan, Edi mengangguk. Wah, itu keren. Itu artinya pernikahannya membawa kebaikan dalam hidupnya.
Setelah mandi, memakai baju, dan juga makan malam, Romi berbaring di pangkuan bunga. Sayang, aku senang sekali karena hari ini bisa ke desa. Aku bisa bertemu dengan ayah dan ibu. Mereka sangat bahagia ketika melihatku. Tapi mereka juga sedih sayang, karena kamu tidak ikut denganku. Sambil membelai rambut Romi, bunga berkata, "Benarkah?" Romi kembali berkata, "Iya sayang. Tahu tidak, tanpa sengaja temanku Wawan mengatakan kepada mereka kalau aku sudah tidak lagi bekerja." Mendengar perkataan Romi, bunga terkejut. Lalu, bagaimana reaksi ayah dan ibu? Lagi-lagi Romi mencoba untuk menggoda istrinya itu. Ya, terus ayah dan ibu sangat marah padaku, terutama ayah. Dia sampai memukulku. Dia berkata banyak hal buruk tentang diriku. Meski ibu sudah melarang dan mencegahnya, tetapi ayah terus saja memukulku. Bunga kemudian berkata, "Ini semua karena aku. Andai saja malam itu aku tidak ikut denganmu, hal ini pasti tidak akan terjadi pada dirimu. Pasti sampai sekarang kamu masih bekerja di sana." Mendengar ucapan bunga, Romi kemudian mencubit pipinya. "Kenapa kamu menyalahkan dirimu sayang? Itu bukan salahmu, itu salahku. Karena aku memang tidak bisa mengontrol emosiku. Tapi tidak apa-apa, ayah dan ibu bilang aku sudah melakukan hal yang benar karena aku sudah menjadi suami yang baik, yaitu membela dan menjagamu." Bunga kemudian mengerutkan keningnya sambil menatap Romi tajam. "Tapi kamu bilang ayah dan ibu marah padamu, lalu ayah memukulmu. Sebenarnya yang mana yang benar?" Romi kemudian kembali berkata, "Yang benar adalah cintaku padamu sayang," kata Romi sambil mencium tangan bunga yang sejak tadi membelai rambutnya.